Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat قطب البداية والنهاية خليفة الله في خزين الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنات وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين amin. Zakat buah-buahan halaman 7. Zakat buah-buahan yang diwajibkan zakat ialah hanya, kalaunya buah lah, hanya kurma dan anggur kering garis miring kismis. Jadi mun pian batanam lumbok kada termasuk, lumbok batanam bilungka, batanam tarong kada termasuk, karena kalau buah khusus anggur dan kismis tadi atau anggur kering tadi atau kurma, dua macam itu aja. Nah cuma kita ini paling bahuma banih. Kenapa hanya banih di kita di sini? Karena itu pamakan. Jadi yang dijakati itu buah yang jadi pamakan. Kenapa kurma ini dijakati? Karena kurma termasuk pemakan orang sana, pemakan pokok di kita. Nah, jadi sebenarnya zakat buah-buahan di kita ini ya pertanian sudah kalau di kita, yaitu padi atau baras. Nah, kalau orang di sana ada bertanam padi, maka kurma buahnya. Nah, maka zakat kurma dan anggur kering ini nisabnya dan zakatnya seperti tersebut pada zakat tumbuh-tumbuhan juga, sama seperti pertanian kayak baras. Jadi kena artinya kademahadang haul tapi menunggu panen. Bilanya panen, bila sampai nisab kalurakan zakatnya 10%. Kurma berapa nisabnya kurma tadi? Sama nang kaya semalam baras. Berapa semalam baras? Ingatlah semalam 750 kilo, antara 750 sampai ke 800an kilo lah. Kalau nya masih yang ibarat padi itu masih kuning belum berpabrik 800 kilo, mun sudah berpabrik 750 itu dibulatakan. Nah, dibulatakan. Berapa mengeluarkan? 10%. Berapa 10%-nya itu dihitung? Ya, ini kan ada alatnya canggih sudah menghitung ya, kalau kada perlu kita memikirkan yang anunya, ada sudah anunya apa jurang namanya itu, kalkulator. Nah sudah ada hitungannya. Yang kada ada tuh kurmanya kita yang kada ada gitu. Jadi bila timbangannya 750 kilo keluarkan 10% itu kurma. Nah, banih nah kayak itu juga. Jadi tuntung sudah zakat buah-buahan lah. Nah, zakat dagangan, nah ini pian bisa tak pakai ya, kalau karena berdagang hari-hari bagi berdagang, atau kawa jua zakat dagangan ini badahakan zakat usaha ya kita, zakat berusaha jual beli. Apabila telah cukup setahun lamanya berdagang, nah cukup setahun sudah berarti sahaul ya kita, maka di akhir tahun seseorang kada sama dengan yang lainnya ya, kalau apabila sidin mulai berdagang maka di akhir tahun itu cukup nisabnya, tuntung nisabnya sampai nisabnya seperti perak, wajib dinilai harta dagangan itu dengan uang dan dikeluarkan zakatnya seperti zakat perak juga, dan tidak disyaratkan di permulaannya berdagang cukup nisabnya. Nah jadi di sini perlu dipahamilah zakat dagangan tuh secara haul setahun dulu. Secara haul, bila sampai setahun, misal pian berdagang bulan Muharram berdagang, karena bila tetamu bulan Muharram pulang setahun berarti tanggalnya kok kurang lebih aja punya, bila di bulan Muharram hendak berdahulu berdudi kok kurang lebih asal di bulan Muharram, amun hak tepat tanggalnya bagus lagi catat tanggalnya sampai setahun atau setahun haul narannya. Nah tapi dilihati dulu, bila kita melihat ukuran menggunakan perak
Pirak semalam nggak lapin berapa nunya nisabnya? Sekitar 600 gram dibuletakan. Berapa nilai duitnya? Nah, bila kita menggunakan ukuran pirak, sagram berapa pirak nih? Coba Bang kalian Bang. Sagram. Orang menjual pirak berapa? Ada tahu Bang ulun jual berapa? Belum sope kan sope tadi nah. Kali 600 gram. Anggaplah 20 juta. Yalah. Itu sudah diganalakan toh. Karena cek and recheck ya lah. 20 juta atau 19 juta lah duitnya. Nah, itu kan ada banyak ya kalau. Nah, kalau kita melihat munhaul sama aja lah. Jadi kalau zakat dagangan ini ada orang menghitung nisabnya tuh ke emas, ada ke perak. Karena kan emas dan perak itu jadi acuan. Jadi hitungan nisab. Bila kita mengacu ke perak, maka tak sedikit duitnya. Sekitar 20 juta aja gitu. Nah, kalau kita mengacu ke emas itu mahadang emas 80 gram minimal antara 80 sampai 95. Ambil tengah-tengah 85 atau 90. Berapa duitnya? 70 juta kah? Anggap 70 juta. Nah, jadi belain dong nih. Jadi kalau kita mengikut nisab perak sekitar 20 juta sudah wajib zakat. Tapi kalau kita mengikut nisab emas, mahadang 70 juta dulu omset dagangan kita nih hanya wajib zakat. Paham lah rupiah nih. Nah, maka di sini dipadahkan apabila kita mengikut nisab perak sekitar 20 juta, maka di sini dipadahkan bahwa jasidin tidak disyaratkan di permulaan dagangan itu cukup nisabnya. Artinya walaupun misalnya bulan Muharram duit pian sekitar 19 juta 70 juta modal nih lah, karena tatamu bulan Muharram pulang dihitung lihati, oh ternyata duitnya 50 juta, wajib sudah berzakat. Nah, kalau kita mengacu ke emas, nah itu ini mulai berdagang bulan Rajab misalnya, dilihati duit dihitung-hitung bulan Rajab itu tuh sebulanan sekitar 20 juta 30 juta, belum wajib zakat lagi tuh. Karena Mbah Rajab Saban, Mbah Saban sekalinya hanya mencapai omset dagangan seluruhnya tadi sekitar 80 juta. Nah, jadi dihitung mulai Saban tuh dihitung. Karena mulai Saban itu yang mencapai nisabnya diganakan dulu sampai setahun, bila tetamu bulan Saban hanyar wajib zakat. Paham lah biar nih. Pahamilah. Jadi supaya jangan sampainya ada yang makanya dulu aja mau mahitungnya itu mulai apabila sampai nisabnya bujur itu kalau ke emas. Tapi kalau ke perak di sini padahal tidak perlu menunggu di awalnya tadi cukup nisab. Yang penting di akhirnya itu nah berdagang bulan Muharram. Tatamu bulan Muharram biar hanya sebulan yang lalu aja duitnya tuh sampai nisabnya ada sepanjang tahun tuh sudah wajib zakat tuh. Bila sampainya mencapai 90 gram emas tadi kalau nilai emas. Paham lebih nih? Nah, itu cara menghitungnya. Cuma tetap sama-sama menghadang setahun dulu. Jadi perbedaan ulama tuh di situ, ada yang membedakan setahun ini memulainya menghitung tuh dari mana? Dari melihat keadaan duit tadi dulu. Kita berdagang bulan Rajab, sampai ke bulan Rajab duitnya kada sampai sanisab juga, Bang. Kan modalnya kan 10 juta aja, misal. Karena tak bulan Rajab, bulan Saban 30 juta aja, belum 90 gram emas lagi. Karena terus sekalinya sudah mendekati bulan Rajab, hanya nilai dagangan kita tuh 100 gram emas. Nah, kalau kita menilai ke emas tetap itu apanya dihitung dari bulan Rajab tadi yang apabila kita sudah duit tadi. Jadi ada mulai dari yang berdagang pemulaan tuh. Kalau mau umpati emas, jalur emas. Tapi kalau kita mau umpati perak tadi, melihat hasil di akhir tadi, oh ternyata sudah menjangkau ukuran perak, maka tetap berzakat. Tetap berzakat bila bertamu bulan yang kita berdagang, tetap wajib berzakat. Di bulan dimana memulainya kita berdagang tuh nah.
senyanyok sakune. Nah sebutin lagi nah, yang pirak dulu lah. Umpat ukuran pirak. Nah, nisabnya pirak dulu. Ada amas biasa dulu amas nah. Nyanyok pian. Sama-sama setahun dulu. Artinya apabila mulai berdagang kita mulai berdagang bulan Muharram. Nah, karena bila tetamu bulan Muharram sahaul narannya. Bahitungnya di bulan Muharram kaina. Lihat di duitnya. Berapa duitnya? Oh ternyata duitnya mencapai 600 gram pirak, wajib berzakat. Itu nah. Kada mesti harus dimulai bulan Muharram terus, walaupun misalnya yang sebulan berjalan, 2 bulan berjalan menuju Muharram kaina tuh, duitnya tuh kada sampai seitu. Tapi bila sudah sekali di bulan Muharram nak dihitung sampai misalnya 600 gram, tetap wajib berzakat. Ini menurut versi di sini. Mahitungnya bila bertamu bulan Muharram tetap wajib zakat apabila sampai nisabnya, dan sampai nisabnya itu kadang harus melihati di awal bulan. Di awal bulan kita mulai berdagang. Paham dulu yang pirak nih. Yang pirak nah. Mun amas bang, amas belain. Apabila bulannya pian sudah mulai sampai nisab mulai dihitung situ. Tuh kalau amas pian berdagang mulai bulan Muharram. Muharram apa? Sapar kah? Sapar. Basapar? Rabiul Awal. Rabiul Awal. Rabiul Akhir. Dilihati duit. Hanyar di Rabiul Akhir aja duit pian itu mencapai hitungan 90 gram emas. Nah, maka mahitungnya tadi mulai di Rabiul Akhir itu pian. Karena bila tetamu Rabiul Akhir, nah hanya menghitung yang 90 gram tadi teh, hanya wajib berzakat. Kada mulai di Muharram tadi, nah pahamailah. Kada aja biasanya ulun bila Muharram, karena bertemu bulan Muharram pulang hanya bagus saja, juga ada apa juga, bagus lagi, kada melambatakan darahnya. Kebanyakan orang kan bilanya berdagang mulai bulan Muharram, karena bila tetamu Muharram berzakat bila sampai senisab. Itu peraturannya, bila sampai senisab. Nah, bila kada sampai senisab ada juga. Walaupun tetamu bulan Muharram, biar 10 kali tetamu Muharram cuma ingat kada senisab, duitnya terus ingat kitik-kitisan aja tuh, kada wajib zakat. Jadi menghitung awalnya apabila kita mulai berzakat. Nah, itu dua pendapat para ulama. Kamana kita mengacunya? Kalau kaperak, bila dari berdagang dari bulan Muharram, tatamu bulan Muharram bila sampai nisab, wajib sudah. Walaupun di awal Muharram, Safar, Rabiul Akhir, duit kita tuh kada sampai sanisab. Pokoknya bila tatamu Muharram, dilihati dulu sampai sanisab, berzakat. Walaupun di awal bulan-bulan yang bulan sebelum-sebelumnya tuh kada sampai sanisab. Nah, sedangkan yang emas nih, menurut pendapat ulama, kita berdagang bulan Muharram. Imbah bulan Muharram, kita lihat keadaan duit. Duit itu kan kada sampai sanisab hanya 20 juta aja modal kita. Imbah Muharram Safar, tetap aja 20 juta. Imbah Safar Rabiul Awal, tetap aja 20 juta. Imbah tuh Rabiul Akhir, hanya sekalinya duit 100 juta omsetnya nih, yang duit yang seluruh di total berataan. Nah berarti kita menghitungnya bila tatamu bulan Rabiul Akhir hanya berzakat bila masih tetap nilainya 90 gram emas sanisab. Pahamlah nih. Nah sekarang yang kita pakai yang biasa bang, bujur aja juga sudah. Kita mengambil ke nisab ke emas 90 gram emas, ya kalau bila kita berusaha dari bulan Muharram, tatamu bulan Muharram, lihati hitung duitnya. Bila duitnya ternyata mencapai sanisab 90 gram emas dari 85 atau 80 terus sampai 95 antara situlah. Tasarruf aja memilih di situ. Maka kalau rakanlah zakatnya 2,5%. Nah, dikalikan 2,5%.
Jadi tasarah aja pian milih yang mana kan itu lah. Mun handak yang bagus itu kayak itu aja Bang yang bagusnya. Yang bagusnya mau pati perak nih. Jadi bejakat itu kada mahadang terlalu sugih benar toh. Bisa ulun lah, ulun misalnya berusaha berjualan burung puyuh lawan hintalunya ya kalau haji anang tuh. Nah, duit ulun omset misalnya modal awal 5 juta bulan Muharram. Karena tatamu bulan Muharram duit ulun salawi juta, duit yang hasil ulun berdagang nih wajib ulun sudah berzakat tuh. Kada sarana mahadang yang 90 gram emas. Kalau kita mengacu ke perak wajib berzakat. Jadi 25 juta ambil 2,5%, serahkan kepada yang berhak. Apabila mengambilnya di awal kita berusaha di bulan Muharram tadi. Nah, jadi kada mahadang sugih benar hanya berzakat gitu nah. Kalau kita mengambil yang nisab emas, mahadang sugih benar dulu. Ya kada? Nah, di sini dipadahkan acuannya ke perak. Ya terserah kita aja Bang lah ya kalau menulung ada apa ya kada ada duitnya, ada masalah, ada mikirakan. Ini yang bagi yang ada berduitnya. Nah, lalu di sini dipadahkan sambungannya. Nah, kenapa hilang dah? Oh. Ulangi lah. Apabila telah cukup 1 tahun lamanya berdagang, maka di akhir tahun itu cukup nisabnya. Nah, 1 tahun itu artinya kan sahaul, cukup nisabnya tasarah pian. Seperti nisab perak. Nah, pedagang sini nisab perak, lain nisab emas. Berapa? Nisab perak 600 gram perak. Maka wajiblah dinilai harta dagangan itu dengan duitnya berapa. Duit perak tadi berapa duitnya. Dan dikeluarkan zakatnya seperti zakat perak juga. Nah, dan tidak disyaratkan di permulaan dagangannya itu cukup nisabnya. Nah, ya kan? Dari di awal berdagang ada perlu. Pokoknya bilanya tatamu bulan Muharram dihitung bulan Muharram bilanya sampai sanisab berzakat. Bila kada sampai kada apa-apa, kada usah. Tapi nisab perak tadi kan 600 gram. Nah, kada mahadang sugih benar kita nih berzakat ya kalau. Tapi kada banyak juga ya 25 juta itu berapa duitnya? Hitung aja. Kada banyak. 1 tahun sekali samustawa. Lalu apa-apa aja dagangan yang dijakati ya kalau. Nah, misal nih contoh lah. Kan yang banyak yang hadir nih yang berjualan sembako misal. Nah, yang berjualan sembako tuh nah, yang dijakati itu kita data dulu. Pertama yang kita data itulah. Nah, barang yang kita jual tuh napa-napa. Nah, barang yang kita jual tuh napa-napa itu didata berapa nilainya. Menghitung nilainya tadi bukan harga penjualan tapi harga kita menukar. Harga pokok. Pian menukar beres berapa sakarung. Nah, harga pian menukar tuh yang dihitung. Jangan harga pian menjual. Mun harga pian menjual kan belum payo nih, kada ada lagi duitnya. Oh, sekarung ini sini harga jualannya salah. Berapa pian menukar? Berapa pian menukar harga yang berlaku saat itu? Saat itu nya bisa jual barang tuh lawas kada payo. Menukar wayah zaman Majapahit. Harganya 1.000 sakarung. Kada payo misalnya nih, tapi nya awet kan. Nah, dijual di zaman milenium wayah ini dengan dihitung pian dijual harga wayah ini sakarungnya kan misalnya 10 juta lawan 1.000 jo bener boleh. Lalu pian menghitungnya harga 1.000 lain harga 10 juta pian menghitungnya. Seandainya pian menukar wayah ini itu berapa? 10 juta. Harga pian menukar wayah ini yang dihitung. Jadi barang-barang yang tagana itu kita lihat juga seandainya pian menukar wayah ini berapa harganya. Nah, itu yang dihitung. Jangan menukar harga bahari. Lah, jangan juga kita menghitung harga penjualan, jangan juga. Nah, dihitung dulu apa yang dijual. Lalu Bang, toko ampun seorang Bang misal. Dijakati lah, kada dijakati. Kenapa aja? Pian berjual toko kah? Berjualan toko kada lo kok? Berjualan dagangan. Nah, karena lain berjualan toko, maka toko aja kada dijakati. Toko itu narannya termasuk hak milik sudah. Lain urusan yang diperjualbelikan. Oh, sekalinya pian bisi mobil juga. Mobil pelir bade nih.
Nah, di Jakarta lah juga kada di Jakarta ini tuh 5 buah pian BC kada di Jakarta. Walaupun mobil tuh kadang-kadang mangkut barang dagangan, kada wajib di Jakarta juga. Kenapa aja? Karena pian kada jual beli mobil. Kan pemahamannya nih yang diperjualbelikan tuh nanya di Jakarta barang dagangan. Nah, duit di bank itu di Jakarta. Jadi dihitung, oh harta yang di toko ini nilainya mau aku menukar harganya segini data sudah ditotal berapa? Totalnya 100 juta misalnya. Duit di bank 1 miliar. Duit di bank 1 miliar. Kenapa duit di bank dihitung? Karena itu tak masuk modal. Kadang pian ngambil duit ke bank kok, sekian batu tukar segala macam, masuk modal tuh. Dan kadang-kadang keuntungan pian tabung di bank. Keuntungan berdagang tadi nih. Maka duit di bank tuh masuk akan ditotal. Nah, setelah ditotal berataan duit yang di bank, barang dagangan tadi dihitung berataan, ternyata nilai duitnya 1 miliar 100 juta. Ambil 2,5%. Kayak itu. Anu nipang aja. Tokonya kada di Jakarta. Apalagi mau tokonya menyewa begini ya. Barang-barang lampu atau barang-barang yang pendukung kita berdagang kada di Jakarta. Misalnya pian kan berdagang sembako atau berdagang TV misalnya ada talasi-talasi kaca-kaca ya kalau itu kada di Jakarta ini tuh. Talasi-talasinya alat-alat pendukung berdagang kada di Jakarta. Kenapa jatuhnya kayak ini kesimpulannya bila kada diperjualbelikan kada di Jakarta. Anu pangja rumah ulun ini Pak wajib di Jakarta aja. Kada di Jakarta, barang yang diganai kada di Jakarta. Ada ulun berjual rumah aja kada di Jakarta juga. Pian berjual rumah berapa 10 miliar kada di Jakarta jadi itu. Kenapa? Karena rumah itu bukan usaha pian jual, lain pun pian usaha jual beli rumah hanya di Jakarta. Amun pian menjual inventaris barang pribadi dijual itu kada di Jakarta. Ya bisa nak itu pian suah ulun bertamu bahari. Guru ulun menjual mobil aja. Ya kayak Jakartanya aja. Katamu guru kuntau pas beneran aja guru kuntau nih. Pas bener. Oh Jakartanya sini aja. Julung ke aku dulu. Nah, ujar ulun kada di Jakarta mobil ninto. Karena tuh mobil inventaris pian, bukan mobil usaha jual beli. Kalau mobil ini usaha jual beli, pian memang berusaha bisi showroom, berjual beli, seluruh mobil yang di showroom yang pian berjual belikan itu tuh di Jakarta. Tapi kalau pian bisi mobil memang barang milik pribadi, pian jual kada di Jakarta. Pahamilah. Nah, pian jual beli rumah yang pian jual tuh payo, tapi tuh karena memang pian jual beli rumah itu di Jakarta rumah tuh, tapi rumah kaganaan seorang dijual sama-sama dijual nih lah, tapi rumah kaganaan seorang kada di Jakarta. Nah, jelas saya lah. Sudah titik tadi. Wallahu a'lam. Ya Maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.